Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marina Ananda Erli, nomor absen 16 dari kelas 10 MIPA 5. Perwira polisi yang kedapatan menjadi kurir narkoba di Pekanbaru Riau tak hanya akan dipecat dari anggota kepolisian, tapi juga terancam hukuman mati jika terbukti bersalah di pengadilan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan pimpinan Polri tak ada mentolerir anggota Polri yang terlibat narkoba. Komitmen Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz sangat jelas dan tegas. Anggota yang terlibat harus dihukum mati karena sebenarnya dia tahu undang-undang dan dia tahu hukum, ujar Irjen Argo Yuwono dalam laman kompas.com. Dari data Mabes Polri, sepanjang Januari hingga Oktober 2020, sebanyak 113 oknum polisi melakukan pelanggaran berat termasuk diantaranya terlibat narkoba. Penangkapan Kompol IZ di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru Riau berlangsung dramatis pada Jumat malam. Para pelaku yang kedapatan membawa sabu seberat 16 kg mencoba kabur dari tangkapan polisi. Karena melawan, polisi pun terpaksa melumpuhkan tersangka dengan tembakan. Setelah tersudut, barulah dua tersangka menyerah. Para pelaku mendapat perawatan dan operasi, termasuk perwira polisi yang mendapat perawatan intensif akibat luka tembak. Kapolda Riau Irjen Agung Setia Imam Effendi memastikan pelaku akan dipecat dari keanggotaan Polri dan tidak memiliki pangkat lagi. Pelaku juga akan diberi hukuman internal maupun hukuman pidana. Karena kita tahu yang bersangkutan juga memiliki senjata api. Sekarang Hendy Wiranto ada di belakang, saudara Imam Saidi masih dioperasi di rumah sakit untuk mengeluarkan beberapa proyektil yang ada di tubuhnya. Mungkin anggota tapi hari ini bukan. Maka saya tidak mau sebut nama dan pangkat dan sebagainya karena dia sudah nggak punya pangkat. Kami akan lakukan prosesnya dan kita akan selesaikan masalah hukumnya, baik internal maupun pertanggungjawaban hukum terkait dengan undang-undang narkoba yang harus dia pertanggungjawabkan. Saya harap hakim memutuskan yang layak untuk para pengkhianat bangsa ini. Seluruh pelaku akan diganjar dengan hukuman berat. Pelaku diancam undang-undang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau hukuman penjara paling lama 20 tahun. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang hukuman yang diberikan kepada anggota Polri atau anggota kepolisian yang terjerat kasus narkoba, dan akan memberikan saran-saran saya untuk generasi muda dan untuk pemerintah. Menurut saya, hukuman yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang telah ia lakukan sebagai anggota Polri yang telah terjangkit kasus narkoba. Hukumannya adalah dengan pelepasan jabatan atau dipecat dan akan dihukum seberat-beratnya. Hukuman seberat-beratnya itu bisa hukuman penjara ataupun hukuman mati. Dan untuk saran-saran saya untuk generasi muda atau kaula muda, yang pertama adalah untuk benar-benar memahami apa itu narkoba, seperti fungsi dari narkoba itu sendiri. Dan yang kedua adalah tidak berpartisipasi dengan suatu golongan yang terjerat dalam kasus narkoba. Walaupun tidak menggunakan narkoba, tapi jika mengedarkan atau menjadi bandar narkoba itu sama saja. Sama-sama salah dan akan dihukum dengan seberat-beratnya. Yang ketiga adalah dengan mengingat masa depan, karena masa depan yang akan ditentukan oleh narkoba itu hanya ada dua tujuan, yaitu mati atau masuk penjara. Dan saran saya untuk pemerintah yaitu yang pertama, melakukan pengecekan rutin terhadap anggota pemberantas narkoba. Jangan sampai terjadi seperti dalam video tersebut ada anggota Polri atau anggota kepolisian yang telah terjangkit narkoba. Lalu yang kedua adalah dengan memperluas intelijen nasional agar dalang dibalik peredaran narkoba dapat dibasmi. Lalu yang ketiga adalah mengenali dengan pasti modus peredaran narkoba. Untuk saat ini
pasti para pengedar narkoba akan memikirkan modus-modus terbaru bagaimana cara mengedarkan narkoba. Oleh karena itu, pemerintah harus dengan sigap untuk mempelajari modus-modus tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.